kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi. Apa kabar kalian? Baik. Sehat ataukah tidak? Sehat. Semangat atau tidak? Semangat. Mari kita belajar. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, anak-anak ibu yang hebat, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan hati dan pikiran kita, mengharap ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini bernilai ibadah dan bermanfaat untuk kita semua. Dan yang akan memimpin doa pada pagi hari ini adalah Marvel. Silakan Marvel. Sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih Marvel. Baiklah, anak-anak ibu yang hebat, kita sudah berdoa. Semoga hari ini kita semua sehat, kita semua semangat ya untuk bisa mengikuti pelajaran juga hadir sebentar. Selanjutnya, ibu akan mengecek kehadiran kalian untuk mengetahui siapa dari anak-anakku sekalian yang tidak hadir pada pagi hari ini. Karena ibu melihat ada beberapa bangku yang kosong. Jadi mungkin ada beberapa di antara kalian yang tidak hadir. Silakan dengarkan namanya baik-baik. Afan Dondola. Afgan. Hadir Bu. Ashar anggota. Aurel. Faizul. Hafil. Ikhwal. Jelita. Jelita. Junaidi. Maria. Marvel. Hadir Bu. Mawar. Muhammad Syaputra. Naira. Oh, Naira sakit ya. Nurul Sulistiawati. Nur Salsabila. Ririn. Sahril. Sandy. Sawal. Vidya. Vidya. Filomena. Zaitun. Zulfiani. Oke. Baiklah, ibu melihat ada 2 orang teman kalian yang tanpa keterangan hari ini. Ada yang bertetangga dengan Aurel atau Jelita? Jelita. Kamu tahu nak Jelita kemana? Dalam mamanya di rumah sakit. Oh, seperti itu. Kalau seperti itu keadaannya, nak, seharusnya temanmu izin sama wali kelas supaya tidak diapa. Kalau seperti ini kan yang mungkin Jelita. Kan? Memang betul. Kalau orang tua itu nomor 1. Tapi kalau berhubung dengan sekolah, seharusnya Jelita kita izin dulu sama wali kelasnya. Ibu, selamat pagi, assalamualaikum. Saya tidak bisa ke sekolah, itu harus dijaga mama saya di rumah sakit. Tolong disampaikan, nah ya, Sulis, tolong sampaikan Jelita. Kalau misalnya mama masih sakit, kamu tidak bisa ke sekolah, informasikan ke wali kelas supaya kamu tidak apa. Nah ya, oke. Yang kedua tadi Aurel.
segera konfirmasi ke wali kelasmu supaya tidak terus-terusan di Alfa. Selanjutnya Naira yang sakit ya. Kemarin memang Naira awal tidak terlihat. Zaitun Sakit. Oke, kalau sakit tidak ada yang mau sakit ya. Nah, maka kita selalu berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan berikan saya kesehatan. Semoga saya tetap kuat, tetap semangat untuk bisa selalu belajar, untuk bisa selalu ke sekolah. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya nah itu ibu dengar ada yang batuk lagi. Ya. Ibu beberapa kali begitu dengan gurumu yang lain, nah selalu bagaimana caranya kita menghimbau ke kalian, nah jaga kesehatan, apalagi dengan musim yang tidak menentu seperti sekarang, kadang panas, kadang hujan, tolong jaga kesehatan, ya. Usahakan kalau bermain, kalau masih panas matahari, jangan dulu pergi bermain, ya. Nanti turun-turun itu matahari, reda-reda matahari itu baru kau bisa bermain, supaya kau tidak sakit. Jangan terlalu banyak minum es. Ibu tahu kalian suka minum es, coba di sini toh. Nah, makan es krim, minum es teh ya, es cendol. Nah, ibu tidak larang, tapi dibatasi. Kalau seperti ini batuk-batuk, ibu menjelaskan ke batuk-batuk juga. Jadi seperti ada nadanya. Ibu menjelaskan ke ya. Nah, gitu. Jadi apa yang ibu sampaikan tadi tolong didengarkan, didengar. Karena tidak ada satu orang pun guru yang mau melihat anaknya sakit, yang mau melihat anaknya tidak semangat, yang mau melihat anaknya bodoh, tidak ada. Nah. Semua guru menginginkan anaknya, peserta didiknya itu berhasil, sukses, sehat, semangat. Begitupun ibu. Ya, jadi jangan bilang ibu guru terlalu cerewet. Dia bilang kalau masuk ke kelas ini itu. Padahal, nah, itu semua demi kebaikanmu, ya kan? Betul demi kebaikanmu atau bagaimana? Betul. Ya, oke. Sekarang aku tanya, semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Kurang semangat. Siap untuk belajar? Siap. Semangat untuk belajar? Semangat. Siap meraih cita-cita? Siap. Gitu. Baru anak ibu yang hebat kalau seperti itu. Ya, silakan perhatikan media yang ada di hadapan kalian. Sebelum kita lanjut, bagaimana listrik aman? Mungkin mati lampu lagi, karena tadi sempat mati lampu. Nah. Oke, perhatikan dulu. Pertemuan yang lalu kita sudah belajar satu materi yang menarik. Menurut kalian menarik atau tidak? Menarik. Materi apakah itu? Demokrasi. Ya. Materi apakah itu? Demokrasi. Ya. Pelajaran yang lalu kita sudah sama-sama belajar tentang teks cerita fantasi. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran hari ini, ibu akan bertanya dulu kepada kalian, ya, untuk mengetes pemahaman kalian sejauh mana kalian mengerti dan paham tentang pelajaran yang sudah ibu sampaikan pada hari yang lalu, pertemuan yang lalu, ya. Oke, waktu kita belajar tentang cerita fantasi, apa saja yang kita pelajari waktu itu? Pertama tentang apa? Ya, tentang apa? Struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi ada berapa?
dan resolusi itu masing-masing memiliki karakteristik atau ciri khas. Ada yang bisa mengutarakan ke Ibu, berpendapat apa sih karakter dari ketiga struktur teks interpretasi itu? Yang pertama, Ririn. Kalau orientasi Ririn, karakternya bagaimana? Berada di awal cerita, berisi pengenalan tokoh, latar dan alur. Oke, bagus. Bisa suaranya lebih lantang kan supaya teman di belakang Junaidi, Ashar bisa dengar. Oke, silakan berdiri. Orientasi berada di awal cerita, Oke. pengenalan tokoh, latar dan alur. Oke, tepuk tangan untuk Ririn. Selalu diharapkan sama anak-anaknya, ya. Selalu mendengar seperti itu. Ketika ibu suruh kalian bertanya, suruh kalian menjawab, kalian langsung tanggap. Tidak usah malu-malu, harus semangat. Ya, seorang siswa itu harus punya semangat dan keberanian, asalkan hal-hal yang positif. Ya, oke. Siapa yang bisa pulang tadi apa yang dirasakan ini? Ayo, sulis. Ayo nak. Apa karakteristik dari resolusi sulis? Ayo. Resolusi berbeda di akhir cerita, berisi tentang solusi atau penyelesaian dari masalah yang dialami oleh tokoh. Oke, betul sekali. Cara untuk sulis. Oke, ada ya. Berbeda dari orientasi. Kalau orientasi berada di mana? Berisi pengenalan tokoh. Orientasi berada di mana? Awal cerita. Ibu kurang dengar. Awal cerita. Orientasi berada di Awal cerita. komplikasi berada di dan resolusi berada di Akhir cerita. jika kalian ingin lebih mudah mengetahui karakternya, ya, mengetahui karakteristik dari setiap cerita fantasi itu, strukturnya ini yang kalian ingat saja, nak. Halo. Hai, hai, hai. Nah, Ibu, orientasi, nak, karakteristiknya berada di awal cerita. Komplikasi berada di tengah cerita. Resolusi berada di akhir cerita. Mudah kan? Mudah. Supaya kalian tahu, oh, ini apanya cerita fantasi, ini resolusi atau apa sih? Kalian lihat saja. Kalau dia terdapat di awal paragraf pertama, paragraf pembuka, berarti dia adalah apa? Nah, orientasi. Kalau dia berada di tengah-tengah cerita, berarti dia komplikasi. Kalau berada di akhir, berarti dia resolusi. Nah, itu karakter yang pertama, tentang letaknya dalam cerita. Yang kedua, tentang apa? Isinya. Ya, isinya. Tadi Ririn sudah tepat menjelaskan. Kalau orientasi Ririn, isinya apa? Berisi tentang apa? Orientasi. Coba. Nah, yang tadi aku mau ucapkan, nah, kalian malu-malu. Ibu tahu jawabannya benar. Orientasi. Ya, betul. Berisi pengenalan tokoh, latar dan alur. Nah, itu jawabannya saya. Ya, tidak usah ragu anak. Ibu tidak akan tahu di kepalamu kalau jawaban itu salah. Bukan guru yang baik itu. Yang ketika ada anaknya salah menjawab atau keliru langsung gini. Tidak seperti itu ya. Ibu tidak seperti itu. Kalau kalian keliru, harusnya ibu membetulkan. Ya, Ririn, jawaban tadi berarti tepat. Yang betul seperti ini. Itu guru. Ya, kalau kita salah. Ini semua ini jawaban salah. Nah, seperti itu. Itu namanya penjahat. Bukan guru. Ulang. Orientasi isinya apa? Berada di awal cerita terus. Ya, orientasi berada di awal cerita, berisi pengenalan tokoh, latar dan alur. Lanjut, kalau komplikasi isinya apa?
Oke, masih ada satu orang yang mengulang. Afgan, ayo Afgan, keluarkan suara indahmu Afgan. Ayo, ayo Afgan, lihat catatanmu. Kemana catatanmu Afgan? Kau mencatat atau tidak Afgan? Ibu lihat dulu catatanmu. Oh ya, hampir. Oh, jangan malas-malas Afgan ya. Oke, baca nak. Apa? Kalau resolusi Afgan berada di Ayo cerita. bagus. Terus apa isinya Afgan? Apa isinya? Resolusi Hmm. untuk menyelesaikan masalah kerja. Oke, betul sekali. Resolusi untuk menyelesaikan atau terdapat solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dialami oleh siapa yang mengalami permasalahan di dalam cerita fantasi? Oh, lebih semangat lagi katanya tadi lebih semangat, ya? Tepuk tangan untuk kita semua, supaya semangat. Ibu tanya lagi sekali lagi, semangat. Semangat. Ya. Oke. Nah, perhatikan dulu. Perhatikan dulu nak. Hari ini kita masih akan tetap mempelajari tentang cerita fantasi. Ya, hari ini materinya tetap cerita fantasi. Namun kadarnya pun sama, kompetensi dasarnya sama, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi dalam hal ini cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Namun pada pembelajaran ini indikator dan tujuan pembelajarannya sudah berbeda dengan apa yang disampaikan pada pembelajaran yang lalu. Ya, hari ini kita belajar tentang indikator 3.4.3 menelaah hasil melengkapi cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke? Dan tujuan pembelajarannya kalian diharapkan mampu untuk bisa menelaah hasil melengkapi cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi. Artinya apa? Perhatikan dulu layar. Nah, perhatikan ini ya. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Nah, bisa dilihat? Bisa. Bisa? Bisa. Kompetensi dasar 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi dalam hal ini cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Dan tujuan pembelajaran 1 dan 2 kan sudah kita laksanakan. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran ketiga. Melalui membaca dan mencermati teks cerita fantasi yang rupa, peserta didik dapat menelaah hasil melengkapi cerita fantasi dari segi struktur cerita fantasi. Ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, nah untuk lebih jelasnya, karena sekarang kalian masih meraba-raba, masih menerawang, sebenarnya hari ini kita mau apakan lagi itu cerita fantasi. Karena pembelajaran yang lalu kan kita sudah belajar menentukan yang mana orientasinya, yang mana komplikasinya, dan yang mana resolusinya. Hari ini kita mau apain lagi Bu Guru? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Ibu minta tolong Marvel dan juga Putra untuk membagikan buku paket kepada masing-masing kelompok. Silakan. Oke. Silakan bagikan. Semua kelompok harus mendapatkan buku paketnya. Bagikan dulu nak.
lebih mengerti tugas apa yang akan kita lakukan pada hari ini, karena kita akan menelaah struktur. Kita kan sudah tahu, Pak? Kita sudah tahu bahwa struktur teks cerita fantasi itu ada 3 tadi, kan? Nah, kita sudah ulang-ulang, sudah terset dengan di kepala. Ada orientasi, ada komplikasi dan solusi. Nah, sekarang tugas kita adalah sebentar kita akan belajar bagaimana caranya menyambung part-part atau bagian-bagian dari cerita fantasi itu yang rumpang. Tahu artinya rumpang? Tahu? Tidak? Tahu. Rumpang. Baru dengar? Apa? Rumpang itu artinya tidak lengkap. Ya? Ada bagiannya yang hilang. Ada bagiannya yang tidak sempurna. Ada bagiannya yang butuh untuk dilengkapi. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana caranya kita menyempurnakan teks cerita fantasi yang tidak lengkap. Ya? Nah, sebelum kita belajar itu, ada baiknya kita tahu dulu teks fantasi itu ciri-ciri kebahasaannya apa saja. Nah, mengapa yang suruh kalian baca? Baca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Baca halaman 68. Kawan? Mana? Ya. Ayo. Baca baik-baik di halaman 68. Jika ada hal yang kalian tidak mengerti, tanyakan ke ibu. Ya? Ibu nanti baca deh, Ya. Halaman 68 itu dulu. Sebentar akan kita tambah ke belakang. Spesifikkan dulu itu. Fokuskan ke halaman 68. Baca baik-baik. Kemudian tanyakan yang tidak kalian mengerti pada bagian tersebut. Baca. Sebentar. Jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti, di halaman 68 itu bertanya sama ibu. Bagaimana Afgan? Kalau saya lihat Afgan, saya ingat penyanyinya. Jangan sampai Afgan suaranya bagus juga kayak Afgan ya. Coba Afgan kasih sedikit Afgan. Terima kasih cinta. Coba Afgan. Oh, pada suaramu. Semoga nanti Afgan juga bisa jadi orang terkenal kayak Afgan. Nah, tapi dengan dunia berbeda. Kalau Afgan Syahreza penyanyi, kalau Afgannya ini
memfasilitasi kamu. Jika kamu tidak mengerti sesuatu, guru yang membantu. Semua kelompok wajib mengajukan pertanyaan supaya kalian aktif. Kelompoknya Maria, ada pertanyaan Maria? Sudah? Sebentar bertanya, oke? Makanya aku kasih kamu waktu untuk membaca buku supaya kau bisa bertanya sama ibu. Ya? Sudah? Sudah. Yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan dan berdiri supaya suasana kelas kita tidak seperti pasar kalau main bolong. Pernah ke pasar? Pernah. Coba lihat orang di pasar kalau bertransaksi jual beli. Mereka angkat tangan atau tidak? Iya. Dia sampai jualnya pusing. Pak, berapa ini harga ikannya? Pak, ini sayurnya berapa? Pak, ini lomboknya berapa? Pak, ini tomatnya berapa? Kamu tidak tahu harus menjawab yang mana dulu. Guru bukan pedagang. Makanya jika kalian ingin bertanya maupun menjawab, usahakan angkat. Iya, angkat tangan supaya guru bisa memfokuskan hanya satu orang. Oh iya, yang bertanya Putra. Kalau Putra bertanya, yang lain diam supaya bisa menanggapi pertanyaannya Putra. Oke? Nah, sekarang siapa yang ingin bertanya? Ibu silakan angkat tangan. Angkat tangan, tidak usah malu. Nah, ini ada 3 orang ini. Oke, ibu paling suka ditanya. Ayo tanya ibu. Sebentar, kalau kau sudah tanya ibu yang tanya kamu. Supaya adil toh? Iya, supaya adil. Ibu baru duduk dulu di sini. Mau berdiri. Nah, oke. Pertama, ibu persilakan kepada murid ibu yang senyumnya paling manis. Apa? Silakan apa? Apa yang ingin kau tanyakan? Ya? Apa? Tidak lain diam dulu. Apa? Apa? Ayo. Apa artinya latar suasana dan latar waktu? Ibu langsung jawab atau menunggu dulu pertanyaan yang lain? Apa ya? Ibu menunggu dulu. Pertanyaan kedua. Siapa? Marvel, silakan Marvel. Kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung penanda urutan waktu. Oke, terima kasih Marvel. Pertanyaan ketiga. Untuk sesi pertama kita dulu. Ibu persilakan supaya ibu bisa menjawab dengan maksimal. Vidya, mau bertanya nak? Malu-malu? Oke, apa Vidya? Kata yang mencerap panca indera. Oke, terima kasih Vidya pertanyaannya. Masih ada? Oke, Maria. Apa yang ingin ibu tanyakan kepada ibu guru umatnya? Apa fungsi? Oke, fungsi kata keterkejutan. Ada apa lagi? Fungsi kata keterkejutan apalagi itu? Nah, oke. Dengar dulu. Sebelum ibu menjawab, apakah ada di antara anak-anakku sekalian yang bisa membantu ibu menjawab pertanyaan temannya? Ayo. Supaya tidak terkesan ibu menyuapi kalian terus. Nah, itu bagus sekali teman-teman yang berani bertanya tadi. Bagus sekali. Nah, sekarang ibu minta tolong nih. Siapa sih yang ada anak-anak ibu yang bisa bantu ibu menjawab pertanyaannya temanmu?
Ya, tapi apa yang sudah diutarakan oleh Iin itu sudah betul. Jadi apa yang disampaikan oleh Iin tadi secara tidak langsung memberitahu kepada kita bahwa latar waktu itu adalah apa? Latar waktu adalah ada apa? Apa nak? Ayo apa? Apa tadi? Latar waktu adalah keterangan tentang waktu terjadinya peristiwa tersebut berlangsung. oke, bisa suaranya lebih lantang lagi Afgan atau bisa berdiri Afgan? Oke, apa Afgan? Latar waktu adalah keterangan tentang waktu terjadi peristiwa tersebut berlangsung. Oke, bagus sekali untuk Afgan. Tepuk tangan untuk Afgan. Ternyata betul kata peribahasa. Jangan kira air yang tenang tidak ada buayanya. Jangan kira orang yang tenang-tenang gitu isi kepalanya tidak ada. Ternyata Afgan tenang-tenang tapi menghanyutkan. Dia bisa membantu ibu. Bisa dengar tadi apa? Latar waktu itu apa adalah waktu kejadian peristiwa itu. Misalnya ibu mengatakan seperti ini. Suatu hari sang kancil bersama seekor kura-kura bermain di tengah lapangan. Rerumputan masih basah dengan embun. Matahari pun masih malu-malu menampakkan senyumnya. Kira-kira itu waktunya kapan terjadi itu? Siap. Hah? Siap. Apa? Siang atau pagi? Pagi. Kalau rerumputan masih basah, berarti masih pagi. Oke, ulang sekali lagi. Hatiku sedih. Molly, kucing kesayanganku mati. Entah apa yang menyebabkan dia mati. Mungkin saja ditabrak sepeda atau mungkin dia keracunan makanan. Molly pernah berkata kepadaku, "Hai Tuhan, mungkin umurku tidak lama lagi. Aku akan pergi meninggalkanku. Kau jangan bersedih ya. Saya harap suatu saat kau mempunyai kucing kesayangan lagi selanjutnya." Itu kata Molly untuk terakhir kalinya kepadaku. Bulan dan bintang seakan tertawa melihat keadaan hari ini. Toh? Gelapnya langit seakan menggambarkan kesedihan hati. Latar waktunya itu kapan? Malam. Nah, itu kan sudah tahu. Berarti latar waktu adalah kapan kejadian peristiwa itu. Mau pagi hari kah? Mau siang kah? Mau malam kah? Mau maghrib? Mau subuh? Nah, itu latar waktu namanya. Waktu kejadian peristiwa itu namanya latar waktu. Kalau latar suasana, ada yang bisa bantu saya? Ada yang bisa bantu ibu gurunya? Latar suasana apa? Latar suasana? Hah? Apa latar suasana? Latar suasana itu Vidya. Apa Vidya? Latar suasananya? Latar suasana adalah keadaan atau suasana yang tergambar di dalam cerita tersebut. Kalau misalnya seperti ini, terdengar pintu digedor. Aku dan Molly, kucing kesayanganku, bersembunyi di balik lemari. Molly berkata, "Jangan ribut Tuhan, jangan ribut. Pencuri itu ada di depan pintu." Dan saya pun berkata kepada Molly, "Shh, kamu juga jangan ribut Molly. Nanti kita ketahuan." Terdengar angin, terdengar petir yang menggelegar. Kira-kira kalau seperti itu suasananya bagaimana? Bagaimana suasananya? Menakutkan kan? Suasananya menegangkan. Nah, itu yang dinamakan latar suasana. Suasana yang tergambar di dalam cerita itu. Apakah menggembirakan, ataukah membahagiakan, ataukah menakutkan, atau bahkan lucu. Oke, itu ya. Selanjutnya pertanyaan dari siapa tadi? Dari Marvel. Apa Marvel? Apa itu kata Samu ke dalam
Ada bisa? Ada yang lain? Ada yang bisa membantu ibu? Apa itu kata sambung penanda urutan waktu? Oke, In. Apa yang kamu ketahui tentang kata sambung penanda urutan waktu? Kata sambung urutan setelah itu, kemudian sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan sebagian. Oke, masih ada? Jawaban lain? Kata sambung penanda urutan waktu, betul. Terima kasih, In. Kamu sudah membantu ibu. Betul apa yang dikatakan In? Kata sambung penanda urutan waktu itu adalah penggunaan kata sambung untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik itu latar suasana, waktu, dan tempat. Misalnya seperti ini contohnya. Suatu hari, Boni anjing kesayangan berkata kepadaku, Tuan, saya lapar, tetapi makanan habis. Setelah itu, Boni pun menangis, menghentak-hentakkan kepalanya ke tembok, tanda dia marah. Lalu, Boni pun pergi dari rumah karena dia ngambek. Nah, lalu setelah itu yang merupakan urutan penanda waktu, namanya urutan penanda waktu. Akan ada peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain. Kalau beralih dari peristiwa satu ke peristiwa selanjutnya, nah biasanya menggunakan urutan penanda waktu. Lalu kemudian kan seperti itu. Nah, hari ini saya bangun tidur, lalu saya pun mandi, kemudian saya sarapan. Nah, itu namanya urutan penanda waktu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari siapa tadi? Lydia. Apa pertanyaannya, Nak? Tentang apa tadi? Oke. Apa yang dimaksud dengan kata yang mencerah atau kalimat yang mencerah panca indera? Ada yang bisa bantu itu? Apa yang dimaksud kata yang mencerah panca indera? Apa? Panca indera manusia ada berapa sih? Panca indera 5. Berapa? Artinya panca apa? Artinya panca apa? Panca. Panca itu artinya Pancasila. Nah, itu Pancasila. Panca indera. Berarti panca artinya? Panca artinya? Besar. Panca artinya? 5. Berarti panca indera ada 5. Ya, panca itu artinya 5. Nah, indera manusia. Berarti kalau panca indera berarti 5 panca indera manusia. Apa yang pertama? Apa? Nah, apa yang kedua? Oke, yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang kelima? Ulang. Panca indera yang pertama? Yang kedua? Ketiga? Empat? 5? Panca indera. Nah, ya jangan dilupa lagi. Ibu apa lagi panca indera? Panca indera punya 5. Indera itu ya alatnya. Alat yang dipakai manusia, tapi panca indera 5 alat. 5 indera. Nah, yang mana yang merupakan kalimat yang mencerah panca indera? Ada yang pernah ke Sulawesi Selatan dulu lah? Ada yang pernah ke Sulawesi Selatan? Pernah? Ada yang pernah ke Pantai Losari? Pernah? Pantai Losari Makassar? Nah, ibu cari dulu sesuatu yang belum pernah. Ada yang pernah ke Pantai Lira? Kabupaten Bengkulu, Sulawesi Selatan? Belum. Nah, sekarang dengarkan. Ibu akan menyampaikan sesuatu tentang Pantai Lira. Dan semoga ini bisa kau cerap pakai panca indera. Oke? Dengar. Pantai Lira merupakan salah satu objek wisata terkenal yang berada di Sulawesi Selatan,
tepatnya di Kabupaten Bulukumba. Kabupaten Bulukumba letaknya kurang lebih 1000 km dari Makassar. Bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 9 atau 10 jam menggunakan kendaraan darat. Pantai Wira terkenal dengan pasirnya yang sangat putih. Deburan ombaknya, pantainya bersih, udaranya segar, langit biru, dan juga di sana banyak dijual jajanan serta kuliner-kuliner khas Kabupaten Bulukumba. Salah satunya adalah tenteng kacang. Orang Bulukumba menyebutnya dengan tenteng kacang. Tenteng kacang itu terbuat dari kacang yang disangrai menggunakan karamel yang terbuat dari gula. Nah, sedikit yang dibahasakan tadi, kamu bisa menghayal tidak? Kamu bisa mengira tidak? Oh, ternyata Pantai Bulukumba seperti itu. Bisa? Bisa menggambarkan sedikit? Oh, ternyata seperti itu Pantai Bulukumba. Pasirnya putih, pantainya bersih, langitnya biru, suasananya enak, asri, dingin. Berarti itu yang namanya mencerah panca indera. Mengerti? Kalau ibu menjelaskan jangan bermain dong, supaya kalian tahu. Nah, ya, supaya kalian bisa mengerti. Temanmu tidak tahu apa itu pencerah panca indera, makanya ibu jelaskan. Ya, di sini ada, ibu jelaskan. Nah, dilihat bagian B. Penggunaan kata yang mencerah panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana. Coba, kalau ibu bilang, siapa yang bisa di sini mendeskripsikan? Misalnya kalau ibu bilang tempat adalah masjid. Coba jelaskan ke ibu, supaya ibu tahu masjid itu ini. Apa yang akan kau katakan? Coba, supaya ibu bisa mencerah itu bahasamu. Oh iya, seperti ini. Apa? Kalau ibu bilang seperti ini, contohnya, supaya kau bisa memberikan contoh yang lain. Saya berada di sebuah bangunan yang sangat luas, di mana di dalam bangunan itu di setiap lantai digelar karpet yang biasa disebut dengan sajadah. Di depan mengarah barat, di arah barat terdapat sebuah mimbar yang di atasnya terdapat sebuah mic. Di ujung kiri kanan saya melihat ada tulisan lafaz Allah dan Muhammad. Kira-kira saya berada di mana itu? Berarti itu namanya mencerah panca indera. Berarti kamu tahu, walaupun saya tidak sebut saya berada di masjid apa? Saya berada di masjid Nabila. Berarti kamu tahu, oh itu saya berada di masjid. Tak? Hari ini saya berada di sebuah tempat yang sangat ramai. Orang-orang pada menjajakan jualannya. Pak, beli bu, sayurnya 10.000 bu, ini bu, ricanya 5.000. Saya berada di mana bu? Berarti panca indera apa yang dipakai untuk mencerah itu? Apa? Telinga. Kalau kamu mendengarkan info dari ibu, tak? Pertanyaan terakhir tadi apa? Sudah tidak ada? Oke. Sudah ya? Oke. Nah sekarang lanjut kita latihan mengerjakan soal. Oke? Nah, ibu akan membagikan LKPD. Sebentar ibu jelaskan. Oke?
Maaf. Oke. Sudah? Rokok di Maria sudah nak? Oke. Perhatikan. Silakan kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk memecahkan soal yang ada pada yang KPD tersebut. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, angkat tangan. Dan ibu akan membantu kalian. Tapi jangan minta jawaban ya. Kalau bertanya, ibu ini bagaimana? Ini mau dikatakan itu. Nah itu saya bantu. Tapi kalau jawabannya, tunggu nak. Kenapa? Diskusi. Apa disuruh dari Indah ya? Apa ini? Oke? Bagaimana? Ya? Habis ini buku dan tips ini masuk. Kenapa ini? Kalau ada yang mengalami kesulitan, silakan angkat tangan. Nanti ibu bantu jelaskan. Langkah kerjanya bagaimana? Oke. Kenapa Ampan nak? Kenapa Sar? Itu ya apa diri gue? Cek sudah menjawab.
Kenapa nak? Oke? Ya, oke. Ayo, silakan bertanya nak. Kalau kalian mendapatkan masalah di dalam pengerjaan itu, di dalam berdiskusi, jangan diam. Bicara sama ibu, saya minta tolong ibu, mohon bantuannya. Ini diarahkan ibu, ini bagaimana? Seperti itu ya. Nah. Sudah? Kerjakan lah, tidak usah gelisah-gelisah. Misalkan berdiskusi dengan anggota kelompokmu, bantu temanmu, ya. Ya. Angkat tangan ya, yang mau bertanya atau yang mau minta arahan, angkat tangan supaya ibu lihat, supaya ibu tahu. Ya. Oke? Bagaimana nak? Silakan berdiskusi, dengan teman kelompoknya, ya. Tulis. Media. Asa, Junaidi. Oke? Oke, Bu. Iya, Bu. Arya, bagaimana? Aman? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Baca baik-baik soalnya. Jika ada yang tidak dimengerti, bertanya dulu dengan teman kelompoknya. Kalau teman kelompoknya juga mendapat
Ya, silakan yang mau ke WC. Dan tadi sudah ada yang bisa saya lihat. Bagaimana? Sudah siap? Sudah selesai? Ya, kenapa tadi ya? Baca baik-baik langkah-langkahnya. Mengerti kan cara pengerjaannya? Mengerti? Nah, makanya ditanya kalau ada kesulitannya bertanya sama ibu-ibu. Ini bagaimana? Ini apakah jawaban saya sudah betul ibu? Oke? Jadi di LKPD itu kalian perhatikan ada langkah-langkah mengerjakan tugasnya. Nah, di situ ada teks cerita fantasi yang berjudul Meza dan Bung Tomo. Kalian baca baik-baik itu. Ya, ada strukturnya, ada orientasinya, ada komplikasinya, ada resolusinya. Nah, di setiap struktur teks cerita fantasi tersebut ada bagian yang lupa, ada bagian yang hilang, ya, ada bagian yang tidak utuh. Tugas kalian adalah menyambung dengan kata-kata kalian sendiri, makanya berembuk. Kira-kira ya, apa kalimat yang bagus untuk kita sambungkan di kalimat yang lupa ini supaya bagus, mengerti? Supaya cerita fantasi ini terstruktur gitu, mulai dari orientasinya, mulai dari komplikasinya dan resolusinya. Nah, mengapa ibu buat kelompok? Supaya kalian bisa berdiskusi, supaya kalian bisa bekerja sama. Jangan cuma satu yang berpikir, yang lainnya duduk santai. Itu bukan bekerja kelompok namanya, nah. Ya. Oke? Oke, waktu habis. Siap? Siap. Sudah siap mempresentasikan hasil diskusinya? Siap. Kelompok 1 siap? Siap? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4. Sebenarnya kan 5 kelompok, tapi ada beberapa orang yang tidak hadir. Kelompok 5. Nah, anggota kelompok
5 banyak yang tidak hadir. Jadi kelompok 1, kelompok ini, kelompok 1, apa, kelompok 2, Marvel, kelompok 3, Maria, kelompok 4. Ya. Nah, awalnya kita buat 5 kelompok. Tapi ada beberapa orang teman yang tidak hadir. Nah, banyak kelompok 5, rata-rata kelompok 5. Jadi kita buat 4 kelompok tidak apa. Oke? Nah, sekarang silakan. Kelompok berapa yang ingin mempresentasikan paling awal? Kami. Oke, silakan kelompok 3 dengan suara yang lantang. Supaya kita bisa jelas. Kami dari kelompok 3. Keras, kasih besar, besar. Kasih keras suara Marvel. Kami dari kelompok 3 ada ini, Anggota, Marvel, Sulis, Sandy, Nabila, Riri, Putra, Sawal. Oke. Orientasi dengan tergesa Nesa menuju perpustakaan sekolahnya, tugas dari guru bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia Terus, nggak ada sekolahnya tugas dari ayo dibantu temannya. Dibantu temannya. Dibantu temannya. bahasa Indonesia harus dikumpulkan siangan jarak ke-7. Padahal dia belum membaca sama sekali buku biografi yang ditugaskan perpustakaan masih sepi. Ketika Nesa memasuki ruang perpustakaan, hanya ada petugas perpustakaan yang menjaga bagian depan. Nesa segera menuju ke bagian buku biografi. Dia kembali teringat tugas dari gurunya. Jika tidak segera diselesaikan, dia akan mendapat hukuman. Bukan hukuman sebenarnya yang ia takutkan, tapi kepercayaan dari orang tuanya bahwa dia bisa menjadi anak orang baik. Pasti orang tuanya kecewa. Komplikasi. Dengan cepat diambilnya sebuah buku biografi yang sudah ada di meja baca. Buku itu tak nampak sedikit lusuh. Dia membaca buku tentang biografi Bung Tomo. Pada halaman ke-10, dia ditarik Bung Tomo. Diajak berjalan-jalan membersihkan perjuangan pada 10 November 1945. Bung Tomo waktu itu hendak berpidato di depan orang banyak. Beberapa orang menyiapkan pengeras suara. Aku berusaha mengambil momen langkah itu dengan kamera ponsel. Sayang sekali kameraku kehabisan baterai. Tidak bisa berselfie ria dengan Bung Tomo. Melihatku memegang telepon, ada seorang pejuang yang mendatangiku. Aku dituduh sebagai mata-mata Inggris dan Jepang, maka aku ditahan. Aku hanya bisa mendengarkan pidato Bung Tomo tanpa bisa melihatnya berpidato. Setelah selesai berpidato yang berapi-api persis seperti yang pernah mendengar di YouTube, Bung Tomo menghampiriku karena dituduh mata-mata. Anak buah Bung Tomo tidak percaya pada penjelasanku. Aku dibentak-bentak salah seorang pejuang yang pendiam tiba-tiba menghampiriku. Dia angkat tinggi-tinggi bopor senjatanya hendak dihantamkan ke wajahku. Resolusi, Tuhan tahan komando Bung Tomo pada pejuang pasukannya, menyelamatkan wajahku dari hantaman pokok senjata. Anak ini bersamaku, dia sedang belajar tentang perjuangan kita di sini. Pasukan berjuang
mendengarkan sungguh-sungguh ucapan Bung Tomo. Nak, perjuangan kami di sini berat. Kami mengorbankan nyawa, tapi kami tak pernah mengharap jasa apa-apa. Hanya ingin merdeka, catat itu di buku tulismu. Segera kutulis dengan buku catatan yang kusimpan di dalam saku. Begitu selesai menulis, terdengar suara bel masuk. Aku sudah ada di dalam perpus lagi. Kemudian segera masuk ke dalam kelas untuk menyerahkan tugas ini kepada guruku. Sekian, terima kasih dan kelompok 3. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Oke. Ada yang mau mengomentari penampilan dari kelompok 3? Ayo, silakan dikomentari. Silakan berkomentar. Ayo, Saya Bu. siapa? Oke, silakan Maria. Menurut kami, penampilan dari kelompok 2 sangat baik. Bisa diulang nak dengan suara yang sedikit lantang. Kenapa? Menurut kami, dari kelompok 3 sudah sangat baik untuk menampilkan hasil diskusi mereka. Oke, terima kasih Maria. Tepuk tangan untuk Maria. Masih ada yang berpendapat bagaimana penampilan Marvel dan kawan-kawan tadi? Bagaimana menurut Afan? Sangat bagus. Sangat bagus. Oke, menurut Afan juga sangat bagus. Tepuk tangan untuk Afan. Masih ada? Bagaimana? Iin, bagaimana pendapatmu tentang Marvel dan kawan-kawan? Menurut saya kelompok 3. 3 sangat bagus. Ya, kerjasamanya bagaimana? Bagus. Bagus. Diskusi juga bagus. Oke, sudah? Oke, terima kasih. Tepuk tangan Iin. Selanjutnya, kelompok 4. Maria dan kawan-kawan, silakan nak presentasikan hasil diskusi kalian. Terima kasih atas kesempatan. Ya, Pada kelompok kami, kelompok 4, kelompok pasukan nama anggota Ia, Mawar, Makun, Di sini kami akan membaca hasil diskusi kami. Komunikasi dengan cepat menjalinnya sebuah buku biografi yang sudah ada di meja baca. Buku itu nama Yusuf. Dia membaca buku tentang biografi Tomo pada halaman 70. Dia ditarik Tomo diajak belajar melanjutkan yang lain tenang dulu, silakan disimak pemaparan temannya. Pada 10 November 1940, Tomo waktu itu sedang berpidato di depan rumahnya. Beberapa orang menyiapkan pengeras suara. Ya, Aku berusaha mengambil dengan kamera ponsel. oke. Terima kasih nak. Maaf ya dipotong, ibu sudah mengerti. Silakan lanjut ke bagian orientasinya dan komplikasi. Ibu sudah bisa menangkap jawabannya. Oke. Komplikasi karena masih ada 2 kelompok yang mau tampil. Silakan. Komplikasinya nak dibacakan. Komplikasi. Oke. Komplikasi yang mana? Jawabanmu? Melihat memegang telepon ada seorang pejuang yang mendatangiku. Aku dituduh sebagai mata-mata Inggris dan Jepang. Maka aku ditahan. Aku hanya bisa mendengarkan pidato Bung Tomo tanpa bisa melihat pidato. Oke, bagus. Resolusi. Bagian resolusi. Dibacakan. Resolusi. Ya, oke. Resolusi Resolusi. tahan
berjuang kebenaran bersekutu dengan ucapan bertobat. Oke, cukup nak. Ibu sudah mengerti. Terima kasih kelompoknya Maria, tepuk tangan. Ya. Ada yang menanggapi penampilan dari kelompok Maria? Ya, silakan tulis sebelum Nabila. Bagaimana? Kami kelompok 2 sangat bagus dan diskusinya dengan teman-teman sangat bagus. Apalagi? Cukup? Oke, terima kasih. Tulis tepuk tangan. Mau berkomentar? Oke, kelompok lainnya ya. Vidya. Kenapa Vidya? Suaranya sayang, suaranya kenapa nak? Oke, terima kasih Vidya, tepuk tangan. Oke, kita lanjut. Kelompok apa? Kelompok 2, silakan dibacakan hasil diskusinya. Oke, silakan. Kami kelompok 1 Patimura bernama Afwan jual orientasi. Oke, bacakan orientasinya. Yang bukan itu kamu lengkapi dengan kalimat apa? Dengan belajar desa, belajar membentuk perpustakaan sekolahnya. Tugas dari bahasa Indonesia harus dikumpulkan siang nanti jam harus dikumpulkan jam padahal dia belum membaca sama sekali. Ya. Oke. Dia tugaskan perpustakaan. Oke. Ruang bahasa. Oke, lanjut komunikasi nak. Komunikasi. Dengan cepat dia ambilnya sebuah buku biografi yang sudah ada di meja baca. Nampak sedikit lucu. Dia membaca buku tentang biografi. Oke, cukup. Lanjut resolusi. Resolusi tahun Komando Bung ada perjuangan pasukan menyelamatkan Wadatu dari hantaman para bakat senjata. Oke, cukup. Terima kasih nak kelompoknya. Apa yang sudah mengerti? Bertahan. Ada yang mau komentar tentang kelompoknya apa? Bagaimana penampilan mereka? Atau ada yang menanggapi? Ayo, tidak ada? Oke, kita lanjut ke kelompok terakhir dari Vidya. Silakan Vidya. Silakan. Orientasi. Belajar bisa menuju perpustakaan sekolahnya. Tugas dari guru bahasa Indonesia harus dikumpulkan siang nanti jam ke-7. Padahal dia belum membaca sama sekali buku biografi yang ditugaskan. Oke. Lanjut komplikasi. Dengan cepat dia diambilnya sebuah buku biografi yang sudah ada di meja baca buku. Oke. Itu tampak sedikit lusuh. Dia membaca buku tentang biografi Bung Tomo. Pada halaman ke-10 dia ditarik Bung Tomo diajak jalan menyaksikan perjuangan pada 10 November 1919. Oke, terakhir resolusi. Tahan terus, Komandan Bung Tomo pada pejuang pasukannya menyelamatkan wajahku dari hantaman membuat senjata. Anak ini bersamaku sedang belajar tentang perjuangan kita di sini. Pasukan pejuang mendengarkan sungguh-sungguh ucapan Bung Tomo. Nah, perjuangan kami di sini berat. Kami mengorbankan
Oke. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Oke, Ibu sudah mendengarkan semua hasil dari diskusi kalian dan alhamdulillah menurut Ibu apa yang sudah kalian tuangkan melengkapi teks kalimat yang rumpang utamanya tadi tentang cerita fantasi Desa dan Bung Tomo, alhamdulillah sudah bagus ya, walaupun masih ada beberapa yang perlu ditambahkan. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas itu lebih lanjut ya. Dan Ibu mengucapkan terima kasih atas partisipasi kalian. Kalian sudah menjadi anak-anak yang hebat, sudah bekerja kelompok dengan baik, berdiskusi dengan baik dan aktif dalam pembelajaran. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum pelajaran diakhiri, Ibu akan membagikan angket atau sebagai refleksi ya, untuk mengetahui sejauh mana kalian menyenangi atau menyukai pelajaran pada pagi hari ini ya. Silakan kalian tulis jawabannya, tidak perlu tulis nama kelompok ya, tidak perlu menulis nama kelompok, cukup centang bagian yang menurut kalian ya. Misalnya cara mengajar guru bagus, kalau menurut kalian bagus centang bagus, kalau menurut kalian tidak centang tidak. Dan ini tidak ada paksaan ya, kerjakan sesuai dengan hati nurani. Oke? Oke, silakan diisi. Waktunya 1 menit. Waktunya 1 menit. Oke. Sudah? Isi dulu. Di bagian belakangnya ada nggak? Ada uang lupa? Nah, itu. Sudah? 2 lembar itu nah. 2 lembar ya. Silakan kalian nilai pelajaran proses belajar mengajar kita pagi hari ini. Bagaimana menurut kalian? Penggunaan medianya, cara mengajarnya Ibu, penyampaian materinya dan lain sebagainya. Tidak usah tulis nama kelompok karena ini bersifat rahasia ya. Karena Ibu tidak tahu, oh ini jawab ini tanggapan dari kelompoknya ini dan kelompoknya Maria, Ibu tidak akan tahu. Sudah? Oke, terima kasih kelompoknya Marvel. Terima kasih kelompoknya Iwi. Maria sudah lagi? Sudah? Oke. Terima kasih Maria. Apa? Sudah? Oke, terima kasih Afan. Oke. Oke, mungkin ada yang bertanya, mengapa Ibu Guru membagikan angket kepada kami? Nah, hasil jawaban yang kalian tuangkan dalam lembaran ini akan Ibu jadikan apa namanya? Refleksi bagi Ibu. Oh, menurut anak-anak cara mengajar saya seperti ini. Dan Ibu akan jadikan perbaikan untuk proses belajar mengajar ke depannya, ya. Oke, terima kasih Nak. Selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta kesediaan Marvel untuk membacakan kesimpulan. Menurut Marvel, apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Silakan Marvel. 1. Ada beberapa ciri kebangsaan cerita fantasi diantaranya: A. Menggunakan kata ganti dan nama orang. B. Kata yang mencerah panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat, waktu dan suasana. Oke. Menggunakan pilihan kata dengan makna hias. B. Kata yang rambut sambung penanda urutan waktu. Dialog atau kalimat langsung. 2. Melengkapi sebuah teks cerita yang berupa dalam melengkapi sebuah teks cerita yang masih belum lengkap. Dalam melengkapi teks cerita fantasi yang masih berupa, diperlukan alur cerita yang nyambung dan lengkap seluruh bagian cerita
mulai dari orientasi, kesimpulan, konsolidasi, dan resolusinya. Dalam buku teks bahasa Indonesia kelas yang telah dilengkapi adalah teks cerita fantasi berupa yang berjudul Petualanganku bersama Tomo, dengan tokoh Mensa yang mendapat tugas membaca dan menceritakan kembali biografi Tomo, pahlawan dari Surabaya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Tante.